Malam itu sunyi. Jam dinding menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Rio terjaga. Tubuhnya berkeringat meski kipas angin berputar kencang di langit-langit kamar kos. Ia mengucek mata, menegakkan badan, dan menajamkan telinga. Kret, kret. Suara itu datang lagi. Roda gerobak. Di depan kos. Pelan, berderit. Menggesek aspal seperti beban yang tak wajar. Rio menahan napas. Ia tahu suara itu. Ia hafal bunyinya. Dan yang lebih membuat bulu kuduknya berdiri, suara itu datang dari gerobak yang seharusnya tidak ada. Rio berdiri, perlahan berjalan ke jendela. Tirai ia singkap sejengkal. Di luar, samar-samar diterangi lampu jalan, ia melihat sesosok tubuh renta mendorong gerobak sayur. Pak Budi, dengan gerobaknya, dengan kantong-kantong sayur yang meneteskan air, dengan wajah pucat dan mata cekung menghitam. Rio membeku. Pak Budi mendongak, menatap langsung ke arahnya. Senyumnya lebar, terlalu lebar, dan dari mulut yang kaku itu terdengar bisikan serak. Saya cuma mau jualan, nak. Rio terhuyung ke belakang, napas tersengal. Di tangannya, entah bagaimana, tergenggam selembar uang 5.000 rupiah, basah dan berbau tanah. Padahal, ia yakin sudah membuang uang itu tadi sore. Suara roda gerobak yang berderit perlahan menyusuri jalan kecil gang kosan itu sudah menjadi alarm biologis Rio setiap pukul 6 pagi. Deritannya khas, seolah menyampaikan bahwa pagi telah datang dan rutinitas harus dimulai. Disusul teriakan lemah namun jelas. Sayur, sayur, sayur segar, Bu. Rio terbangun, masih dengan rambut aut-autan dan mata yang belum sepenuhnya terbuka. Ia menguap panjang dan menarik napas dalam-dalam, mencium aroma khas pagi di gang sempit daerah Kemang ini, campuran bau tanah basah, daun pisang, dan sedikit aroma gorengan dari warung dekat ujung gang. Sudah hampir 2 tahun Rio tinggal di kosan itu, dan selama itu pula, ia nyaris tak pernah absen membeli sayur dari gerobak yang sama, gerobak tua bercat hijau kusam milik Pak Budi. Pak Budi adalah sosok yang ramah. Usianya sekitar 50-an, kulitnya sawo matang terbakar matahari, dan tubuhnya kurus tapi tetap tampak kokoh. Rambutnya sudah lebih banyak putihnya, tapi semangatnya tak pernah padam. Setiap pagi, ia akan berhenti di depan kosan Rio, menurunkan penutup gerobaknya, lalu mulai menawarkan dagangan, bayam, kangkung, tahu, tempe, bumbu dapur, bahkan kadang buah pisang atau pepaya dari kebun belakang rumahnya. Ayo, Mas Rio, ini bayamnya masih seger banget, baru metik tadi subuh, kata Pak Budi suatu pagi. Senyum lebarnya selalu lebih dulu datang daripada kata-katanya. Rio tertawa kecil. Yang kemarin juga masih sisa. Pak, tapi bolehlah, buat stok nanti siang. Obrolan mereka selalu ringan. Kadang hanya soal cuaca, kadang soal harga cabai yang naik. Tapi entah kenapa, percakapan itu memberi Rio ketenangan. Di tengah kesibukan kuliah dan skripsi yang makin menyiksa, momen 5 menit bersama Pak Budi terasa seperti ruang aman yang sederhana. Hari itu, seperti biasa, Rio turun dengan rambut berantakan dan kantong plastik kecil di tangan. Ia membeli bayam, tahu, dan beberapa bawang putih. Lagi skripsi, ya, Mas? Tanya Pak Budi sambil membungkus sayurnya. Iya, Pak, kepala udah mau meledak rasanya. Pak Budi tertawa. Kalau pusing, jangan dipaksa, otak juga perlu istirahat. Siap, Pak. Rio membayar dan mengangguk sopan. Ia sempat memperhatikan Pak Budi lebih dekat. Wajahnya cerah seperti biasa, senyumnya tulus, dan tangannya terasa dingin saat menyerahkan kembalian. Tapi Rio tidak berpikir macam-macam. Mungkin karena embun pagi masih terasa di udara. Hari itu,
Rio kembali ke kamarnya, memasak sarapan, dan melanjutkan pekerjaannya dengan perasaan tenang. Namun semuanya berubah 3 hari kemudian. Pagi itu, suara gerobak Pak Budi tidak terdengar. Rio bangun agak siang karena lembur begadang semalam. Ketika membuka jendela, gang kecil itu sepi. Tidak ada derit roda gerobak, tidak ada teriakan, sayur, tidak ada Pak Budi. Rio mengernyit. Mungkin hari ini Pak Budi libur. Ia membuka handphonenya sambil duduk di kursi dekat jendela. Notifikasi dari grup Facebook warga Kemang langsung menyembul di layar. Info warga Kemang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang Bapak Budi Raharjo, penjual sayur keliling yang kita cintai, pada hari Rabu pukul 2.13 dini hari karena serangan jantung. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Amin. Rio membeku. Matanya tak percaya membaca tulisan itu. Ia men-scroll ke bawah. Ada foto Pak Budi, sedang tersenyum di depan gerobaknya. Diunggah oleh akun bernama Bu Lilis, Ketua RT. Rabu, hari ini Jumat. Rio buru-buru membuka galeri handphonenya, lalu mencari foto atau video yang mungkin dia ambil saat membeli sayur. Ia jarang memfoto makanan, tapi entah kenapa, hari itu ia memotret tahu goreng yang ia masak, masih dalam piring, berlatarkan kantong plastik sayur. Ia melihat detail tanggal dan waktu foto. Rabu, pukul 6.19 waktu Indonesia Barat. Rio terdiam. Tangannya gemetar saat menaruh ponsel. Ia ingat jelas, Rabu pagi itu, ia turun seperti biasa. Ia membeli bayam dan tahu dari Pak Budi. Mereka berbicara sebentar. Tertawa. Ia menerima uang kembalian. Ia bahkan merasa sempat mencium aroma minyak kayu putih dari tubuh Pak Budi. Tapi, bagaimana bisa? Pak Budi meninggal pukul 2 pagi di hari yang sama. Rio melihatnya sekitar jam 6 lewat. Pikirannya berusaha mencari celah logika. Mungkinkah ada penjual lain yang mirip? Tidak, tidak mungkin. Gerobaknya sama, suaranya sama, bahkan kalimat bayamnya baru metik subuh, itu khas Pak Budi. Rio mendadak merasa dingin. Ia membuka kulkas dan melihat bayam yang masih ada setengah ikat. Ia memegangnya, masih segar. Ia mengangkat tahu yang tersisa 2 potong. Bau biasa, tidak ada yang aneh. Tapi dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang tidak beres. Hari itu, Rio tidak bisa fokus. Ia mencoba menyibukkan diri dengan tugas kuliah. Tapi pikirannya berulang kali kembali ke pertemuannya dengan Pak Budi. Ia ingin mengabaikannya, menutup akalnya dengan dalih salah lihat atau salah waktu. Namun semuanya terasa terlalu nyata. Malamnya, ia memberanikan diri mengirim pesan ke nomor WhatsApp Bu RT. Bu, saya ikut berduka cita soal Pak Budi. Tapi maaf Bu, saya masih agak bingung soalnya saya sempat ketemu beliau hari Rabu pagi. Bu, beliau masih jualan kayak biasa. Pesan itu dibaca, tapi baru dibalas 2 jam kemudian. Iya, Mas Rio. Memang beberapa warga juga bilang hal yang sama. Ada yang merasa dengar suara gerobaknya. Tapi semua keluarga sudah memastikan Pak Budi meninggal dini hari. Bahkan saya ikut mandikan jenazahnya. Rio menelan ludah. Pikirannya berkecamuk. Ia kembali duduk di dekat jendela, tempat biasa ia menunggu Pak Budi datang. Tapi gang itu tetap sunyi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rio menyalakan lampu kamarnya semalaman penuh. Dan entah kenapa, ketika akhirnya ia mulai terlelap menjelang subuh, ia merasa mendengar derit pelan dari kejauhan. Suara roda gerobak yang akrab semakin dekat semakin dekat. Namun ketika ia bangun dengan jantung berdegup, suara itu sudah hilang. Sejak membaca berita kematian Pak Budi, hari-hari Rio berubah drastis. Ia tak bisa lagi tidur nyenyak. Suara roda gerobak yang dulu mengiringi pagi dengan damai, kini menjadi gema yang menghantui di benaknya. Kadang terdengar samar saat dini hari, seolah nyata, namun tak pernah bisa dipastikan datang dari mana. Rio mencoba menenangkan diri dengan logika. Mungkin ia salah tanggal, mungkin ia bermimpi, tapi bayam dan tahu itu nyata. Ia menyimpannya di kulkas, ia memakannya, ia bahkan masih bisa mencium sisa aromanya di tempat sampah. Hari itu,
Setelah mencuci muka dan minum kopi hitam pahit yang lebih mirip air arang, Rio memberanikan diri berjalan ke rumah Bu Lilis, ketua RT. Rumahnya berada di gang utama, hanya berjarak 5 menit jalan kaki dari kosan. Gerbang rumahnya terbuka, dan suara TV terdengar dari dalam. Rio memanggil pelan, "Bu Lilis." Seorang perempuan parubaya keluar dengan daster hijau dan kerudung longgar. Mas Rio, mau ketemu saya?" "Iya, Bu. Maaf ganggu. Saya cuma pengen nanya soal Pak Budi." Wajah Bu Lilis berubah sendu. "Iya, sedih ya. Beliau memang rajin. Nggak pernah ngeluh. Saya juga kaget waktu dikabarin malam-malam." "Bu, boleh saya tanya sesuatu yang agak aneh?" Bu Lilis mengernyit. "Apa itu, Mas?" "Saya ketemu Pak Budi hari Rabu pagi. Saya beli bayam dan tahu dari dia." Raut wajah Bu Lilis langsung berubah. Ia terdiam beberapa saat sebelum menarik napas panjang. "Masuk dulu, yuk." Mereka duduk di ruang tamu yang sempit tapi rapi. Di atas meja terdapat piring kecil berisi rempeyek dan 2 cangkir teh manis hangat. "Mas Rio bukan orang pertama yang ngomong gitu," ucap Bu Lilis pelan. "Ada 2 warga lagi bilang dengar suara gerobaknya lewat hari Kamis subuh. Ada juga yang bilang lihat bayangan orang dorong gerobak." Rio menelan ludah. "Tapi saya benar-benar ketemu beliau, Bu. Ngobrol. Saya ingat persis saya megang tangannya, Bu. Dingin. Kayak..." Ia terhenti. "Kayak mayat?" sambung Bu Lilis, lirih. Rio tak menjawab, tapi wajahnya mengiyakan. "Pak Budi meninggal hari Rabu dini hari, sekitar jam 2. Saya ikut mandiin jenazahnya. Jasadnya memang dingin sekali. Terlalu cepat dingin bahkan sebelum fajar." Perut Rio mulas mendengar itu. Ia merasa ingin muntah. Bu Lilis melanjutkan, "Yang anehnya lagi, gerobaknya nggak ada di rumah. Anaknya sempat bilang, pas ayahnya dibawa ke rumah sakit, gerobaknya udah nggak ada di halaman. Sampai sekarang belum ketemu." Rio menggosok wajahnya. "Bu, boleh saya lihat makamnya?" Bu Lilis mengangguk. "Besok pagi aja, ya, saya antar. Sekalian nyekar juga." Malam itu, Rio tidak bisa tidur. Ia mencoba memaksa menonton film komedi, berharap tawa bisa meredam kegelisahannya. Tapi pikirannya terus melayang ke tangan dingin Pak Budi, senyumnya yang tampak sedikit lebih lebar dari biasanya, dan terutama, suara roda gerobak yang, Rio yakin, baru saja terdengar lagi di depan kosannya. Ia mematikan TV dan menatap keluar jendela. Gang sempit itu sepi. Lampu jalanan berkedip pelan. Tidak ada orang lewat. Namun tiba-tiba kletak, sebuah suara logam jatuh menggema. Seperti sendok terlempar ke aspal. Rio melonjak dari tempat duduk. Ia menempelkan wajah ke kaca jendela dan mengintip. Dan disitulah dia melihatnya. Pak Budi, atau sosok yang sangat menyerupai Pak Budi. Ia berdiri di ujung gang, berdampingan dengan gerobaknya. Tapi ada yang salah. Tubuhnya terlihat lebih bungkuk dari biasanya. Bajunya tampak kotor, compang-camping, dan basah seperti habis dicelup ke lumpur. Wajahnya, oh Tuhan, wajahnya pucat pasi, dengan mata cekung yang hitam legam. Tak ada cahaya kehidupan di sana. Hanya kehampaan. Gerobaknya juga berbeda. Dulu cat hijaunya kusam tapi bersih. Kini, cat itu mengelupas, berjamur, dan di sekelilingnya seperti ada bau menyengat yang tak terlihat namun bisa dirasakan dari kejauhan. Sosok itu memandang lurus ke arah kosan Rio. Kemudian, dengan gerakan kaku, mendorong gerobaknya perlahan menyusuri gang. Rio mundur dari jendela, terjatuh ke lantai, napasnya tercekat. Keringat dingin mengucur dari pelipis hingga tengkuk. Tiba-tiba suara itu berhenti. Tepat di depan kamarnya. Rio menahan napas. Lalu, terdengar suara lirih dari luar jendela. "Saya cuma mau jualan, Nak." Suara itu nyaris tak terdengar. Tapi bagi Rio, itu seperti palu godam yang menghantam dadanya. Pelan, berat, luruh. Rio bangkit dan membuka jendela secara perlahan, dengan rasa takut yang mencekik. Kosong.
tak ada siapapun di luar. Gang itu sunyi, tak ada gerobak, tak ada Pak Budi. Namun aroma busuk seperti daging membusuk tersisa di udara. Dan di tanah, tepat di bawah jendela, Rio melihat sebutir cabai merah, masih segar, tapi dikelilingi bercak seperti tanah kuburan yang basah. Pagi harinya, Rio tidak bisa menahan keinginannya untuk memeriksa makam Pak Budi. Bersama Bu Lilis, ia berjalan ke TPU kecil di pinggir kampung. Makamnya baru, gundukan tanahnya masih lembab, dan nisan kayu sederhana bertuliskan, Budi Rahel, lahir 14 Maret 1966, wafat 3 Mei 2023. Rio berdiri di sana cukup lama. Ia memperhatikan dengan saksama. Tidak ada yang ganjil secara kasat mata. Tapi perasaannya tidak bisa dibohongi. Ia tahu betul bahwa sosok yang ia temui bukan hanya bayangan atau ilusi. Itu benar-benar Pak Budi. Atau sesuatu yang memakai wujudnya. Bu Lilis meletakkan bunga tabur dan berdoa singkat. Pak Budi orang baik. Mas, mungkin masih ada yang belum selesai. Rio mengangguk, tapi pikirannya terus berkecamuk. Ia mulai berpikir, bagaimana kalau sayuran yang dibelinya juga bukan sekadar sayur biasa? Ia pulang ke kosan, membuka kulkas, dan mengeluarkan bayam sisa dari kantong plastik. Daunnya mulai layu, tapi ada hal aneh. Urat-urat daunnya tampak menebal, seperti menggembung. Rio mengamati lebih dekat dan merasa seperti ada denyut kecil, seolah tanaman itu masih hidup. Dengan jijik, ia membuang bayam dan tahu ke tempat sampah. Namun saat membuka tutup tempat sampah, Rio menjerit pelan. Tahu yang ia buang 2 hari lalu, yang mestinya sudah bau busuk, masih utuh. Tapi warnanya berubah hitam pekat, seperti terbakar dari dalam. Dan baunya, busuk, seperti bangkai. Rio menutup tempat sampah cepat-cepat dan terduduk lemas di lantai dapur. Ia tahu, ini bukan hal yang biasa. Sayuran itu, entah berasal dari mana, tapi bukan dari dunia ini. Dan kalau Pak Budi masih berjualan, lalu siapa yang menjadi pembelinya? Malam itu, suara roda gerobak kembali terdengar di luar kamar kos Rio. Lebih keras dari biasanya, lebih berat, seolah logam berkarat digeret di atas aspal. Rio membeku di tempat duduknya. Di tangannya masih ada kantong plastik sisa belanja beberapa hari lalu, yang tadi siang ia temukan utuh di tempat sampah meski telah dibuang. Isinya, bayam dan tahu yang kini menghitam. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu kamarnya. Pelan, tapi ritmenya sangat teratur. Tidak seperti ketukan manusia biasa. Lebih mirip irama jam yang sekarat. Rio berdiri, langkahnya gemetar. Ia mendekat ke pintu, tidak berani membuka. Namun suara di baliknya lebih dulu menyapanya. Nak, saya bawa bayam segar hari ini. Sam tempe. Mau beli? Rio menahan napas. Suara itu tak asing. Serak, tapi ramah. Terlalu ramah. Seperti dibuat-buat agar terdengar seperti dulu. Pak Budi, bisiknya lirih. Tak ada jawaban. Tapi ketukan itu kembali terdengar. Sekali, lalu sunyi. Rio mundur perlahan. Ia mengambil ponsel dan dengan tangan gemetar membuka kamera untuk mengintip dari celah pintu melalui fitur video. Hanya terlihat siluet tubuh yang berdiri di depan pintu. Wajahnya tertutup bayangan. Tapi di tangannya tergantung kantong plastik berisi bayam. Dari celah jari-jari keriput itu, air menetes ke lantai. Rio menahan teriakannya, lalu berlari ke arah jendela. Ia membuka gorden, hendak meloncat dari lantai 1 kosannya jika perlu. Namun, saat ia menoleh kembali ke pintu, tak ada siapapun. Sunyi total. Tak ada ketukan, tak ada suara gerobak. Rio menutup gorden perlahan. Tapi tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan jantung berdentum seperti genderang perang, Rio mengangkatnya. Halo? Hening. Lalu suara itu kembali. Saya masih punya tomat, kangkung, diskon. Nak, hari ini murah. 5.000 saja. Rio menjatuhkan ponselnya. Ia tak sempat mematikannya, namun suara dari seberang terus bergema. Lirih,
memohon, dingin. Saya harus jualan, saya harus jualan, saya harus. Rio menendang ponsel ke pojok kamar, lalu menyembunyikan kepalanya di balik bantal. Ia gemetar, dan tubuhnya seolah kehilangan panas. Ketika ia akhirnya tertidur menjelang subuh, ia terbangun dengan tangan kanan menggenggam sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya. Uang 5.000 rupiah. Lipatannya masih sama, dengan bekas minyak goreng di sudutnya. Uang yang ia berikan ke Pak Budi 2 hari setelah kematian pria itu. Pagi harinya, Rio tidak bisa lagi menahan diri. Ia menghampiri pemilik kos, Bu Ratna, wanita parubaya yang tinggal di kamar depan. Bu. Rio berusaha mengendalikan suaranya. Saya harus cerita sesuatu, tapi mohon jangan anggap saya gila. Bu Ratna, yang tengah menyiram pot tanaman, menoleh dengan dahi berkerut. Ada apa, Rio? Di ruang tamu kecil kos, Rio menceritakan semuanya. Mulai dari pertemuan setelah kematian Pak Budi, suara ketukan di malam hari, panggilan telepon, hingga uang 5.000 yang entah bagaimana selalu kembali padanya. Bu Ratna terdiam cukup lama setelah Rio selesai berbicara. Mas Rio, katanya hati-hati. Sebenarnya, saya juga dengar suara gerobak itu malam-malam. Rio menatap Bu Ratna dengan mata membelalak. Waktu itu sekitar jam 1 malam. Saya pikir itu mimpi. Tapi saya keluar kamar dan saya lihat gerobaknya di ujung gang. Kosong, tapi rodanya berputar sendiri. Seperti ada yang dorong, tapi tak terlihat. Rio menelan ludah. Bu Ratna melanjutkan. Saya punya saudara yang ustaz. Namanya Ustaz Harun. Tinggal di Ciganjur. Kalau kamu mau, saya antar. Sore itu, mereka berdua naik motor ke rumah Ustaz Harun. Rumahnya sederhana. Dinding hijau pudar dan pohon belimbing yang rindang di halaman. Suasana menenangkan. Tapi Rio tahu, ketenangan itu rapuh. Ia membawa cerita dari dunia yang lebih kelam. Ustaz Harun menyambut mereka dengan ramah. Setelah Rio menceritakan semua, Ustaz itu duduk sejenak, memejamkan mata, dan menghela napas panjang. Anak muda, kamu sedang bersentuhan dengan arwah yang belum tenang. Pak Budi meninggal dengan membawa satu beban, tanggung jawab yang belum selesai. Jualan? Tanya Rio pelan. Betul, jawab Ustaz Harun. Itu bukan cuma pekerjaan buat dia. Itu hidupnya, tujuannya. Mungkin dia sedang dalam masa sulit, mungkin dia masih punya utang dagang, atau mungkin terlalu lama dia menunda berhenti, hingga saat ajal datang, jiwanya masih menolak. Rio bergidik, arwah seperti itu, jika tidak dibimbing atau dilepaskan, bisa berulang-ulang meniru rutinitas lamanya. Menjual, menawarkan, bahkan memaksa. Bu Ratna menggenggam tangan Rio. Terus, solusinya apa, Ustaz? Pertama, kita harus mencari tahu apakah dia memang punya utang janji atau wasiat yang belum terlaksana. Kedua, kita harus mengantarkan doa khusus ke makamnya. Dan terakhir, Ustaz Harun menatap Rio dalam-dalam. Kamu harus menyerahkan kembali uang 5.000 itu. Karena dia merasa belum menerima bayaran sebenarnya. Rio mengangguk perlahan, walau tubuhnya masih bergetar. Ustaz Harun melanjutkan, tapi ingat, jangan lakukan itu sendirian. Malam Jumat ini, kita ke makamnya. Biar saya bantu. Malam itu, Rio tidur lebih tenang, tapi hanya sebentar. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara halus, gumaman. Suara seorang pria tua dari balik jendela kamarnya. Bayamnya masih segar, bayarnya nanti juga boleh. Nak. Rio menutup telinganya dengan bantal. Air mata menetes dari sudut matanya. Ia hanya ingin pagi datang. Ia hanya ingin ini berakhir. Suasana kos pagi itu sunyi. Matahari belum tinggi. Namun suara roda gerobak yang dulu biasa menjadi penanda pagi tak terdengar lagi. Tak ada suara sayur dari mulut Pak Budi yang renyah dan bersahabat. Yang ada hanya aroma dupa dan bunga melati dari dalam kamar Rio. Tempat pembersihan sedang berlangsung. Ustaz Harun, mengenakan peci putih dan baju koko, memimpin pembacaan doa.
Bu Ratna duduk bersila di pojok kamar, menggenggam tasbih dan berbisik lirih mengiringi ayat-ayat yang dilantunkan. Rio, dengan mata sembab dan tubuh letih, duduk bersimpuh di hadapan mereka. Di tengah ruangan, sebuah baskom berisi air bunga bercampur daun bidara diletakkan. Di sekelilingnya, diletakkan uang kertas Rp5.000 yang sempat kembali sendiri ke tangannya berulang kali. Uang itu kini direndam dalam air sebagai simbol pelepasan. "Jangan takut, Rio," ujar Ustaz Harun. "Ini bukan tentang menghukum, tapi tentang melepaskan." Rio mengangguk pelan. Selama beberapa malam terakhir, ia hidup dalam ketakutan. Tapi pagi itu, ada sedikit cahaya yang masuk ke dadanya. Mungkin karena doa, mungkin karena harapan. "Bismillah," bisik Rio, lalu menutup matanya, mengikuti ayat-ayat tahlil dengan bibir gemetar. Menjelang sore, mereka bertiga naik mobil menuju TPU Pondok Gede, tempat Pak Budi dimakamkan. Di dashboard mobil, Bu Ratna meletakkan sebuah kantong kain kecil berisi segenggam tanah dari halaman rumah Pak Budi, dan segelas air putih yang sudah didoakan oleh Ustaz Harun. "Kita akan kembalikan tanahnya ke tanah, airnya ke alam, dan jiwanya ke Tuhan," kata sang ustaz sebelum mereka berangkat. Perjalanan ke makam terasa berat. Langit mendung, gerimis sesekali turun. Jalanan macet, seakan memberi waktu lebih banyak bagi Rio untuk memikirkan semuanya. Sosok Pak Budi yang tersenyum, tangan dinginnya, kantong plastik bayam yang meneteskan air hitam, dan wajah pucat yang mengunjungi Rio di malam hari. Setiba di makam, mereka langsung menuju gundukan tanah di sisi barat, di bawah pohon Kamboja tua. Nama itu tertulis jelas, Budi Setiawan. Lahir 12 Juni 1961, wafat 3 Mei 2024. Tanahnya masih basah, nisan dari batu putih sederhana, dan ada beberapa tangkai bunga kering di atasnya. Ustaz Harun menggelar sajadah kecil, lalu duduk bersila. Ia mengajak Rio dan Bu Ratna untuk mulai membaca doa. Suara tahlil dan tahmid memenuhi ruang sunyi di antara makam. Tak ada pengunjung lain saat itu. Hanya mereka bertiga, suara angin, dan gelegar tanah yang entah kenapa sesekali terdengar seperti bernafas. Rio menggenggam uang 5.000 yang telah dikeringkan. Di akhir doa, Ustaz Harun memintanya untuk meletakkan uang itu di atas pusara. Uang itu bukan sekadar alat tukar, tapi simbol hubungan. Dan sekarang waktunya kau serahkan. Rio perlahan meletakkan uang itu di atas nisan. "Pak, saya bayar ya, Pak," bisiknya. Angin mendadak berhenti. Pohon Kamboja seolah membeku. Lalu, suara aneh terdengar, seperti roda gerobak yang menjauh. Makin lama, makin pelan, makin jauh, hingga akhirnya hilang. Tak ada sosok, tak ada penampakan. Tapi Rio tahu, Pak Budi sudah pergi. Beberapa minggu setelah itu, kehidupan Rio perlahan membaik. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di masjid dekat kampus, mulai mengikuti pengajian, dan rajin membaca surat Yasin setiap malam Jumat. Bu Ratna sesekali mengajaknya berbincang, dan kini wajah Rio jauh lebih tenang. Tak ada lagi bayangan hitam di kamar. Tak ada suara gerobak di malam hari. Namun ada satu kebiasaan yang tidak pernah kembali. Rio tak pernah lagi membeli sayur dari gerobak keliling. Meskipun ada penjual lain yang lewat, lebih mudah, lebih ramai, lebih lengkap dagangannya, Rio selalu menolak. Bukan karena trauma, tapi karena kenangan itu terlalu dalam. Suatu pagi, saat ia sedang menjemur pakaian, seorang tetangga kos menyapa dari pagar. "Mas Rio, enggak beli sayur dari Pak Joko? Sayurnya bagus-bagus." Rio tersenyum. "Enggak, Mbak. Saya udah janji sama diri sendiri. Enggak beli lagi dari gerobak keliling." Mbak itu tertawa ringan. "Wah, kenapa? Takut mahal?" Rio menoleh ke langit. Cerah, tapi di matanya ada sedikit bayangan. Bukan gelap, bukan takut, tapi haru. "Enggak, Mbak. Saya cuma udah pernah ketemu penjual yang enggak sempat pulang. Dan saya pikir, cukup dia aja yang saya temui sekali seumur hidup." Malam itu, di meja kecil kamarnya,
Rio menyalakan dupa harum dan menyalakan lampu temaram. Ia membuka dompet kecil berisi selembar kertas yang dulu ia lipat dari uang 5.000 yang sempat dikembalikan Pak Budi berulang kali. Tulisan tangan kecil ia goreskan di atas kertas itu. Untuk Pak Budi, terima kasih sudah datang. Maaf saya sempat takut. Tapi sekarang, saya mengerti. Semoga jenengan tenang dan bisa pulang. Akhirnya, ia menaruh kertas itu di pojok rak buku, kemudian mematikan lampu. Dan malam itu, ia tidur tanpa mimpi, tanpa suara roda, tanpa bayangan tangan dingin, hanya hening yang damai.